sendiri direct and indirect speech. Nah, di sini kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Miss, apa sih direct and indirect speech? Kita ambil dari ujung terlebih dahulu. Ada kata speech di sana. Speech itu kalau misalkan kita terjemahkan, mungkin kalau sehari-hari yang kita ketahui, speech itu Miss namanya adalah pidato. Nah, tapi di sini maksudnya speech itu dia merupakan ucapan ataupun ujaran. Jadi speech, tiap kali kamu berkata sesuatu itu adalah speech, ya, ujaran atau ungkapan. Tetapi kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia sering juga lah kalian dengar itu dengan istilah, namanya adalah kalimat, ya, kalimat. Maka yang pertama ada direct, berarti dia merupakan kalimat langsung. Nah, pasti kalian sering mendengarnya kan? Kalimat langsung itu adalah kalimat yang mana? Nah, biasanya kalau kita tuliskan, ciri-cirinya itu pasti ada tanda petik seperti ini. Oke, itu adalah kalimat langsung, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ada kalimat langsung, maka ada in, ya, langsung, maka kebalikannya, namanya adalah kalimat tidak langsung. Maka kalau dimaksud dengan kalimat tidak langsung itu merupakan kalimat yang dilaporkan, ya. Ada ujaran orang lain dan kita laporkan kembali kepada orang lain. Begitu dia. Nah, sebelum sampai kepada itu, apa dan bagaimana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu, pertama-tama Miss mau memperkenalkan ada namanya di sini, aku. Namanya adalah reporting verbs. Ya, kita lihat di sini reporting verbs. Kata kerja, kalau verbs berarti ada s-nya, berarti lebih dari satu kan gitu kan. Reporting verbs berarti kata kerja melaporkan. Kata kerja yang digunakan untuk melaporkan ucapan orang lain. Contoh, aku suka kamu. Miss bilang begitu kepada si Andi lagi bilang, aku suka kamu. Miss bilang gitu contohnya kepada si Sangap. Kemudian Sangap melaporkan ucapan Miss kepada orang lain, gitu ya. Contoh kata si Sangap lah begini kepada temannya, Miss Desti berkata, kalau aku cinta kamu, kata Miss Desti gitu sama aku. Itu dia. Bagaimana cara kata kerja melaporkannya itu? Berkata. Nah, di situ itulah kata kerja melaporkan itu. Yang pertama ada kata say, ini yang paling umum. Say atau mengatakan. Ini mengatakan semua sebenarnya ini. Yang kedua tell, memberitahukan. Yang ketiga ask. Ya, ask bisa meminta, bisa bertanya, gitu ya. Maka selain daripada tenses seperti ini, dia juga bisa digunakan dengan tenses yang lain atau tenses lampau. Maka tenses lampaunya say ini apa? Sit. Bentuk lampaunya tell ini apa? Told. Ya. Bentuk lampaunya ask ini apa? Asked. Itu dia. Oke. Sekarang kita masuk jenis-jenis kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang pertama di sini, Miss akan tunjukkan namanya adalah, Miss bikin di sini besar-besar. Namanya adalah statement. Ya, lihat enggak? Statement. Kata dasarnya adalah state atau menyatakan. Maka statement adalah pernyataan. Ya, ciri-ciri dari pernyataan itu adalah dia pasti menggunakan subject plus predicate, ya. Subject plus predicate. Yang mana predicate ini artinya bisalah kita katakan sebagai verb atau kata kerja, atau predicate ini nggak selamanya harus kata kerja, dia juga boleh menggunakan auxiliary. Apa-apa saja contoh auxiliary ini dia. Nah, itu dia. Statement itu adalah subject dan predicate. Maka bagaimana cara mengenalinya? Maka Miss akan memberikan sebuah contoh. Maka akan Miss istilahkanlah kalimat langsung atau direct speech itu dengan huruf D di sini ya. Semoga semuanya bisa mengikuti. Yang pertama Miss bikin dengan D. Contoh.
told me I am hungry. Nah, jadi dari mana kita mengenali apakah dia statement atau bukan? Selalu lihat apakah dia menggunakan subjek atau predicate. Caranya adalah lihat yang di depan reporting sentence ini. Ini kan reporting sentence. Jenny told me, Jenny berkata kepadaku, gitu ya. Maka ada tanda petiknya. Lihat di tanda petiknya itu. Kalau ada subjek dan predikat, maka itu adalah statement. I am. Ini kan subjek plus auxiliary. Auxiliary itu juga termasuk predicate gitu kan. Maka ini adalah statement. Nah, cara mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung adalah dia itu ciri-cirinya ditambahkan kata that atau bahwa. Ya kan? Maka akan menjadi seperti ini nanti dia kalau kita terjemahkan. Jenny berkata kepadaku bahwa, gitu ya. Maka di sini nanti kita tambahkan that-nya. Maka sebelum Miss ubah dia menjadi kalimat tidak langsung, Miss mau bertanya, siapa I ini? Jenny berkata kepadaku, aku lapar. Apakah yang lapar itu adalah aku? Me, yang ini maksud Miss? Atau si Jenny? Jenny berkata kepadaku, aku lapar. Contoh ada nih, siapalah Miss bilang ya, contohnya si Benedikta. Benedikta berkata kepada Miss Desti, aku lapar. Yang mengatakan aku lapar itu kan bukan Miss Desti kan, melainkan si Benedikta. Nah, sama halnya seperti ini. Jenny berkata kepadaku, aku lapar. Maka I ini adalah kata gantinya si Jenny. Ya, maka ubahlah nanti ini menjadi kata ganti orangnya si Jenny, yaitu she. Jadi kalau mengubah ke kalimat tidak langsung itu, kalau dia subjek tetap subjek. Kalau nanti dia adalah predikat, dia menjadi kalau dia objek, maka di sini juga objek. Nanti kita lihat contohnya. Jenny told me, yang ini nggak usah diubah, maka menjadi Jenny told me. Ya, dan lihat kalau dia reporting verbnya sudah lampau, ini kalau reporting verbnya dia sudah lampau, maka yang kita laporkan itu speech-nya itu juga diubah menjadi lampau. Maka lihat, Jenny told me, I tadi adalah she. She, am ini ubah menjadi lampau. Oke? Am. She is kan harusnya, tapi kalau dalam bentuk lampau maka menjadi she was hungry. Nah, ada yang kelupaan kita di sini. Jenny told me that, harusnya begitu kan? Maka menjadi Jenny memberitahukan aku bahwa dia lapar. Kita masuk contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. My mother says, you must help me. Ibuku berkata, kamu harus menolong aku. Ya kan? Ibuku berkata, kamu harus menolong aku. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Kita identifikasi terlebih dahulu. You ini siapa? Ibuku berkata, kamu harus menolong aku. Kamunya itu kan berarti saya dong. Ibuku berkata kepadaku, itulah istilahnya kan, bahwa aku harus menolong ibuku kan gitu kan. Maka ayo langsung aja my mother. Nah, lihat tadi kan Miss bilang kalau reporting verbnya udah lampau, maka speech-nya ini yang diberikan tanda petik ini juga diubah ke bentuk lampau kan gitu kan. Tetapi kalau reporting verbnya ini berbentuk present, maka speech-nya itu pun tetap saja seperti itu. Ya, disulangi. Kalau reporting verbnya dia present, ya present atau menggunakan kata kerja pertama, maka speech-nya pun tetap present. Maka kita lihat di sini, my mother says, ini kan kata kerja pertama. Karena dia orang ketiga tunggal, maka pakai SIS kan gitu kan. Maka ini adalah present. Maka ini tetap present. Yang kita ubah hanyalah kata ganti orangnya saja. Maka menjadi my mother says, jangan lupa gunakan kata that atau bahwa. That, you ini adalah saya. Maka menjadi I must help
Me ini adalah si ibuku kan gitu kan. Maka ini kan objeknya ibuku adalah her. Hilangkan tanda petiknya. Itu dia untuk statement. Kita masuk ke yang kedua. Kalau yang pertama tadi statement, ciri-cirinya adalah menggunakan subjek plus predicate, ya, atau boleh juga subjek ditambah kata kerja atau mungkin auxiliary, gitu dia. Maka yang kedua adalah apa itu, Miss? Namanya adalah comment. Comment pakai D, jadi bukan komentar, bukan ya. Comment di sini maksudnya adalah perintah. Kalau tadi itu pernyataan, ini adalah perintah. Ciri-ciri perintah. Nah, sebelum masuk kepada itu, perintah itu terbagi atas dua. Yang pertama, ya, dia adalah positif comment. Maksudnya positif comment. Kalau ada negatif comment, oh berarti itu jahat, Miss. Bukan. Sifat kalimatnya yang positif dan negatif. Bagaimana itu? Yang pertama tadi kan positif comment, Miss bilang. Positif comment itu ciri-cirinya adalah diawali oleh kata kerja infinitif. Ya, kata kerja infinitif. Contoh, open the door, close the door, gitu ya. Cook the noodle, dan banyak lagi, gitu ya. Maka contoh kita langsung masuk kepada. Nah, kalau dia di sini pakai verb infinitif nanti kan contohnya pakai open the door mungkin atau close the door, gitu kan. Kalau dia diawali oleh kata kerja, maka nanti pembantunya adalah, kalau tadi statement pembantunya adalah kata that atau bahwa, maka ini gunakanlah kata to, untuk, gitu ya. Contohnya bagaimana, Miss? Yang pertama kita bikin di sini. D. My teacher asked. Guruku meminta. My teacher asked. Open your book. My teacher asked, open your book. Guruku meminta, bukan bertanya ya. Guruku meminta, buka bukumu. Maka kita bikin dia di sini. Jadi cara mengenali apakah dia statement atau komen atau yang lain-lainnya nanti jangan dilihat dari sini, tapi lihat dari sini. Nah, ini kan bukan subjek dan predikat, melainkan kata kerja kan, kata kerja perintah. Dari situ mengenalinya. Oke? Maka ayo kita kerjakan. Kita lihat reporting verbnya, sudah lampau, maka semua harus diubah ke lampau, gitu ya. Ingat ya. Maka menjadi my teacher ask, ya, ask, udah kan? Langsung gunakan kata to. Guruku meminta untuk, to open, udah, open. Nah, biasanya guru kita open your book, itu your itu atau you-nya itu kan yang dimaksudkan adalah kamu kalian kan. Kalau di dalam kelas kalian gitu, yang lebih dari satu kan, maka kepemilikannya berarti itu ke kami, bukan aku gitu kan, ke kami kan. Berarti guruku meminta untuk membuka buku kami, kan gitu kan. Bisa buku saya, bisa buku kami. Kita aja lah yang menentukan itu, gitu kan. Kita bikin kami lah ya. To open our book. Kalau udah menggunakan kata to di sini, apalagi kalau udah di kalimat tidak langsung, di sini ini lihat tanda serunya tidak perlu dibuat lagi kemarin. Ya, kita buat yang kedua. Tadi kalau ini positif comment, maka kita masuk kepada negatif comment. Perintah berbentuk negatif. Maksudnya berbentuk negatif, apakah dia tuh sifatnya negatif, jahat seperti itu? Bukan. Maksudnya adalah ciri-cirinya, lihat. Ciri-cirinya, kalau ini tadi verb infinitif, ciri-cirinya di sini adalah dia menggunakan kata don't. Oke? Don't. Maka di sini kalau dia menggunakan kata don't, gampang saja. Di sini dia dibantu oleh kata to, di sini dibantu oleh kata not to. Ya? Oke. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Misalkan buat bismillah.
Contohnya. Oke, kelihatan? Oke, di sini. He asked my neighbor, don't be noisy. Gitu ya. Dia meminta tetanggaku jangan ribut. Gitu ya. Kebetulan di sini tidak ada kata ganti, maka syukur dong, tidak ada yang perlu diubah, ya kan? Hanya mengubah don't-nya inilah kita di situ. Maka bentuk indirectnya adalah he asked my neighbor. Ya, ada kata don't, tanda petik, hilangkan tanda petiknya, don't-nya ubah menggunakan kata not to tadi. Berarti he asked my neighbor not to, be-nya nggak usah dihilangkan, not to be noisy. Itu dia. Kan nggak selamanya harus kata kerja di depan don't ini kan. Jadi kalau sekiranya tadi di sini ada kata kerja infinitif, maka ini nggak usah diubah, tetap aja di sini. Contoh, he asked my neighbor, don't play in my ya, don't play in my backyard, jangan bermain di belakang halaman belakangku, gitu kan. Maka di sini menjadi he asked my neighbor not to play in my backyard. Oke, kita masuk ke yang ketiga, namanya adalah question, atau kita sebutlah question itu sebagai pertanyaan. Yang pertama tadi ada statement atau pernyataan, yang mana ciri-cirinya adalah subject plus predicate. Kemudian yang kedua namanya adalah command atau perintah, yang mana terbagi atas dua. Pertama positive command, kedua adalah negative command. Sekarang kita masuk ke yang namanya question atau pertanyaan. Sama seperti komen tadi, di sini dia juga terbagi atas dua. Apa itu? Maka yang pertama adalah yang pertama pertanyaan itu terbagi atas dua. Pertanyaan itu dia itu dikatakanlah sebagai WH question. WH question. Atau pertanyaan yang berawalan W dan H, atau 5W tambah 1H, pernah kalian pelajari kan? Nah, di sini kita bikinlah dulu anak-anaknya, ya kan, yang kita ingat lah ya. What atau mungkin where, kemudian who, when, atau mungkin how, etc. dan lain-lain. Di sini kalau tadi statement itu menggunakan kata that, kalau dia komen berbentuk positif itu menggunakan to, komen berbentuk negatif itu menggunakan kata not to, maka di sini WH question dia kan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Di indirectnya kita ubahlah dia menjadi statement atau pernyataan atau kalimat biasa. Contohnya seperti apa? Begini contohnya. Masuk kepada contohnya. Yang pertama di sini, Andy asked me, where do you live? Andy bertanya kepadaku, di mana kamu tinggal? Tadi kan Miss bilang question itu diubah menjadi statement. Ya, maka perhatikan bagaimana caranya. Maka menjadi Andy asked me, karena reporting verbnya dia lampau, maka speech-nya juga tetap menjadi lampau. Ubah menjadi lampau, sorry ya. Andy asked me, tetap aja where. Udah where, tidak perlu pakai tanda petik lagi, kan sudah tidak langsung. Andy asked me where. You ini siapa? You ini kan saya kan. Maka menjadi Andy asked me where I. Udah, ambil kata kerjanya, hilangkan auxiliary-nya, maka menjadi I lived. Gitu dia. Maka menjadi Andy asked me where I lived. Andy bertanya kepadaku di mana aku tinggal. Gitu dia.
kita masuk ke contoh yang kedua. He asked Ronnie and Rona, when will you come to my house? Ini pakai spasi ya. Dia bertanya kepada Ronnie dan Rona, kapan kamu datang ke rumahku? Nah, lihat di sini ada kata you. You ini kan mau menggantikan siapa? Ronnie dan Rona. Maka di kalimat tidak langsung nanti itu adalah mereka, gitu kan? Mereka, karena tidak ada aku di dalam situ. Ya, maka menjadi he asked Ronnie and Rona. Oke, Miss bikin di bawahnya. When will you come to my house? Hilangkan tanda petiknya. When, udah. Duluan subjeknya, baru auxiliary-nya. Ya, kalau do dan did itu dihilangkan. Ya, do dan did itu dihilangkan. Tapi kalau ada auxiliary yang lain dia tetap ada. Tapi dia duluan subjeknya di depan si kata tanyanya ini, maka menjadi when will you come, maka menjadi you ini kan penggantinya they gitu kan, maka menjadi when they. Udah, will ubah ke bentuk lampau, will menjadi would. When they would come to my house itu adalah my ini kan kepemilikannya he kan, maka menjadi ke rumahnya kan gitu kan, menjadi to his house. Tidak perlu pakai tanda petik. Itu dia. Masuk yang berikutnya, namanya adalah yes no question atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Bagaimana ciri-cirinya, Miss? Kalau tadi WH question itu kan berarti dia pertanyaannya diawali oleh W atau H gitu kan. Kalau ini pertanyaannya itu pasti diawali oleh auxiliary gitu ya. Auxiliary atau kata kerja bantu gitu dia. Nah, kalau tadi di WH question itu, questionnya itu kita ubah menjadi statement gitu kan. Ini juga kita ubah menjadi statement, menjadi sebuah pernyataan. Akan tetapi di sini kita tambahkan kata if atau whether, yang mana if atau whether ini punya arti apakah atau jika. Yang mana apakah ini bukan apakah bertanya ya. Kan biasanya kita ngomong seperti ini, aku tidak tahu apakah aku bisa atau tidak. Itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Begitu dia. Maka kita masuk ke contohnya. Lihat di sini. Nah, ini dia contohnya. They ask my mother, can we ask Rina? Jangan salah paham ya. Lihat artinya. Mereka bertanya kepada ibuku, dapatkah kami? Nah, ini mengajak maksudnya, bukan bertanya. Bolehkah kami menanyakan Rina? Bukan. Harus tahu bagaimana membedakan konteks ya. Mereka bertanya kepada ibuku, boleh atau bisakah kami mengajak Rina? Gitu ya. Nah, cara mengenali apakah dia yes no question, maka lihat dia diawali oleh auxiliary. Gitu ya. Maka menjadi the indirect speech, ayo kita buat. Dia bentuk lampau reporting verb-nya, maka semua speech-nya juga harus berbentuk lampau. Maka lihat, they ask my mother, udah, gunakan kata if atau whether. Ada pengaturan Miss? Nggak ada, bebas gitu ya, boleh pakai if. Kita pakai if aja lah. If, udah, can we kan jadi pernyataan kita bilang kan, we berarti dua di sini. We ini siapa? We ini kan they, ya. If they, udah, ambil can-nya, ubah menjadi bentuk lampau, maka menjadi if they could ask Rina. Rina itu bisalah kita anggap saya, begitu ya. Mereka bertanya kepada ibuku, apakah mereka bisa mengajak Rina? Itu dia. Kita masuk ke contoh yang lain.
masuk ke contoh yang berikutnya. Lihat yang ini. The boss asked the workers, "Are you hungry?" Bos tersebut bertanya kepada pekerja, leader 1 ya. Apakah kamu lapar? Maksudnya kalian, berarti kan leader 1. Apakah kalian lapar? Oke, kita kerjakan. The boss berarti pimpinan kan gitu kan. The boss ask. Nah, perhatikan reporting verbnya dia menggunakan present, ya kan? Ask, ya, menggunakan present berarti speech-nya juga harus tetap present, tapi ubah menjadi statement, ya. Maka menjadi the boss ask the workers. Jangan lupa tambahkan kata if atau whether. Oke, kalau tadi pakai if, sekarang kita pakai whether. Udah, you ini kan kata gantinya si the workers. Maka di kalimat tidak langsung you ini menjadi they. Ya kan? They, ambil ini. Kan dia tadi present. Maka semuanya tetap present. They are hungry. Coba enggak sih? Tidak perlu pakai tanda tanya lagi, tidak perlu tanda petik lagi. Gitu ya. Oke. Tetapi sebelumnya, nah di sini tadi kan Miss bilang bahwa semua kata kerja kalau dia di reporting verb udah present, maka di indirectnya semuanya juga present, gitu ya. Kemudian kalau misalkan reporting verbnya itu lampau, maka semuanya diubah menjadi lampau. Jadi ada beberapa peraturan tenses maka yang harus diperhatikan. Ini dia. Oke, selain daripada itu, bukan hanya tenses, subjeknya juga harus diperhatikan. Ya, kalau subjek saya rasa tidak perlu Miss share lagi. Kalian udah tahu di personal pronoun dulu. Dan ada beberapa lagi, yaitu bentuk waktu yang harus diperhatikan. Jadi contohnya now, today, later, dan segala macamnya, tomorrow, itu juga harus diubah. Ya, diubah. Kalau dia udah lampau di reporting verbnya, maka contohnya ada tomorrow di sininya, di direct speech-nya. Tomorrow di indirect speech menjadi the following day, the next day, diubah dia. Jadi apa-apa saja itu, yang ini dia. Oke, kita masuk ke yang namanya exercise, setelah kita katakan latihan, atau mungkin kita katakanlah contoh soal. Di sini, let's see the first one. Kita lihat yang pertama. She said, "I will go to the market." Dia berkata, saya akan pergi ke pasar. Yang mengatakan saya ini adalah she, gitu ya. Kita langsung lihat pertama-tama, ya, bikin tipsnya lah di sini ya. Yang pertama-tama, temukan dulu reporting verbs-nya. Udah, lihat dulu reporting verbs-nya. Jadi kalau udah tahu kita reporting verbs-nya, tahu kita mengubah dia ke present aja tetap, atau dia kita ubah menjadi lampau. Udah. Lalu yang kedua, temukan apakah dia statement, apakah dia comment, udah, apakah dia question, udah. Lalu yang ketiga, temukanlah personal pronoun atau kata ganti orang yang ada pada speech-nya ini. Jadi identifikasi dia, gitu ya. Kita masuk yang pertama. Dia berkata, aku akan pergi ke pasar. Yang berkata aku ini adalah she, gitu kan. Reporting verbnya adalah lampau, maka speech-nya ini juga ubah ke lampau, ya. Maka menjadi she said. Nah, ini adalah subjek plus predikat kan, maka dia adalah statement. Kalau statement tambahkan kata that, maka menjadi she said that. Kalau di sini ada tanda koma, di indirect speech-nya jangan lagi pakai koma, maka menjadi she said that. Ambil ini, ini adalah she kan, gitu kan. She will menjadi bentuk lampau, maka menjadi she would go to the market. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke pasar, gitu ya. Kita masuk yang kedua. Ray said, I have completed my task. Ray berkata, aku telah menyelesaikan tugasku, ya. Maka Ray berkata, nah said-nya itu adalah reporting verbnya ada lampau, maka kita ubah menjadi lampau semua, menjadi Ray said.
Jangan lupa gunakan kata that kalau di depannya adalah statement subjek plus predikat, betul ya. Ray said that I ini adalah si Ray, maka kata ganti orangnya si I ini adalah he. Bentuk lampaunya have adalah had. Kata have has had di depannya wajib kata kerja ketiga kan gitu kan. Had completed. My ini adalah kepemilikannya si Ray tadi kan, maka menjadi his task. Nomor 3, contoh soal nomor 3. He asked me, did they eat out together yesterday? Dia bertanya kepadaku, apakah mereka makan bersama kemarin? Nah, mungkin tadi ini sudah bagikan daftar-daftar tensesnya ya. Maka lihat di sini. Dia bertanya kepadaku, ini reporting verbsnya masih dia lampau, udah. Kemudian di sini lihat, did they eat out? Ini kalau diawali oleh auxiliary berarti dia merupakan yes no question gitu kan. Tapi lihat yes no questionnya ini tensesnya apa? Kalau dia udah pakai did berarti ini adalah simple past tense ya. Di daftar yang disebagikan tadi past tense itu harus diubah menjadi past perfect tense. Itu dia, ada daftarnya tadi disebagikan gitu ya. Maka kalau di sini nanti did maka berubah menjadi had lah nanti. Gitu ya. Maka menjadi, ayo kita kerjakan. He asked me. Udah, ini kan yes no question, maka bantu dengan kata apa tadi bisa bilang, boleh pakai if, boleh pakai whether. He asked me if, ambil ini menjadi statement. If they, udah, did-nya ini ubah menjadi lampau, udah lampau, ubah menjadi past perfect tense. Perfect tense itu adalah menggunakan had, gitu ya, maka menjadi if they had. Udah, had ini kan have has had itu kalau kalian ingat di depannya wajib kata kerja ketiga, kan gitu kan? Maka it ini kita ubah menjadi kata kerja ketiga, yaitu menjadi had eaten out together yesterday. Itu dia. Present, kalau misalnya reporting verbnya itu past, maka speech-nya itu kalau speech-nya present maka ubah menjadi past. Tapi kalau speech-nya itu past tense maka ubah menjadi past perfect tense. Itu dia. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, they ask us, why are you staring our feet? Udah. Maka menjadi they ask us, mereka bertanya kepada kami, mengapa kalian menatap kaki kami, melihat-lihat kaki kami, gitu ya. Kita lihat kata ganti orangnya. You ini untuk us, oke? Our ini untuk they. Maka di sini, ayo, they ask us, ini kan menggunakan WH question, maka cukup begini saja, tidak perlu pembantu, tetapi ini ubah menjadi statement kan gitu kan. You ini adalah us, ya, maka menjadi why we, ya kan, menjadi subjek. Are ubah menjadi bentuk lampau, maka menjadi why we were menatap, staring. Our ini adalah kepemilikannya mereka, staring their feet. Tidak perlu lagi tanda tanya, staring their feet. Kita masuk kepada contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 5. He told me, don't turn off the light now. Dia meminta aku jangan matikan lampu itu sekarang, gitu ya. Nah, di sini ayo kita kerjakan. Told-nya masih past tense, ya. Reporting verbnya. He told me. Udah. Lalu identifikasi apakah ini statement, comment atau question. Ada kata don't, maka itu adalah comment berbentuk negatif, artinya adalah jangan. Ya, kalau ada kata jangan, tambahkanlah kata not to, gitu kan? Maka menjadi he told me, hilangkan tanda koma, hilangkan tanda petik. Not to, udah, hilangkan don't-nya. Not to turn off the light. Udah, ada kata now di sini, ya. Now di sini itu diubah juga. Kalau di dalam apa namanya, indirect speech ubah menjadi at that time.
Udah, tanda seru, tanda petik dihilangkan. Oke, kita masuk ke yang keenam. Rini ask me, help me. Ya, lihat help, ya berarti dia adalah komen. Karena apa? Dia diawali oleh kata kerja, gitu ya. Maka menjadi Rini, lihat reporting verbnya dia berbentuk present, ya kan? Karena dia orang ketiga tunggal maka menggunakan s. Rini ask me. Kalau dia present maka speech-nya juga tetap menjadi present, ya. Maka menjadi Rini ask me to, ambil help, to help me ini adalah siapa? Si Rini, kan gitu kan? Maka menjadi to help her, gitu ya. Oke, everybody, itu semua yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih telah belajar bersama. Selamat memahami. Kalau masih tidak mengerti, ulang dan ulang kembali, gitu ya. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang tidak bisa kamu pahami sendiri, boleh ditanyakan kepada saya. Atas perhatiannya Miss ucapkan terima kasih. Goodbye everyone.